Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Saya Steven Izinda Putra. Saya Wisendra Prayoga. saya Felicia Elsa, Saya Nikliza Senjawas. saya Keisha Abigail, akan menjelaskan terkait BUMN. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang terdiri dari dua kelompok, yaitu pemerintah dan enterprise atau bisnis. Kemudian BUMN merupakan sektor publik yang memiliki keistimewaan karakteristik berupa sifat fleksibilitas dan inisiatif yang dapat berperan sebagai perusahaan swasta. Menjadikan pengertian BUMN sebagai badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara bertujuan untuk mengejar keuntungan sebagai pemasukan negara dan pemacu perekonomian nasional. Maksud dan tujuan BUMN berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Yang pertama, memberi sumbangan bagi perekonomian nasional dan penerimaan negara. Kemudian, aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha, golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Kemudian menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dilaksanakan oleh swasta dan koperasi, meraih keuntungan dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. Latar belakang BUMN didirikan karena adanya kebijakan pemerintah. Terdapat beberapa perusahaan Belanda yang dinasionalisasikan menjadi perusahaan nasional. Contohnya, yang pertama adalah perusahaan yang didirikan dengan modal dari Bank Industri Negara, yaitu PT Natur, perusahaan tinta cetak Cemani, perusahaan kertas Gelabang. Beberapa perusahaan Belanda yang dinasionalisasikan adalah KLM atau Royal Dutch Airlines menjadi Garuda Indonesia Airways, perusahaan lalu lintas dan kereta api Belanda menjadi Jawatan Kereta Api, Post Telegraph and Telefoondienst menjadi Jawatan Pos Telegraf dan Telepon, serta Departemen Pekerjaan Umum Sipil Belanda menjadi Departemen Pekerjaan Umum. Kemudian, dasar terbentuknya perusahaan negara adalah dengan Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah perlu menyeragamkan bentuk usaha negara. Lahirlah Perpu Nomor 19 Tahun 1960, lalu dijadikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960. Sifat dari perusahaan negara adalah kesatuan produksi perusahaan yang memberikan jasa, menyelenggarakan kepentingan umum, serta memupuk keuntungan baik di bidang industri, pertambangan, dan perdagangan dengan tujuan membangun ekonomi nasional. Klasifikasi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perekonomian nasional dan sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Keberadaan BUMN bertujuan untuk mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta menguasai hajat hidup orang banyak. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam praktiknya, BUMN diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk usaha, yaitu persero, perum, dan perjan. Masing-masing bentuk memiliki karakteristik hukum, serta organisasi serta orientasi usaha yang berbeda. Meskipun bentuk perjan saat ini sudah tidak lagi digunakan secara resmi, memahami ketiganya tetap penting untuk memahami dinamika, kebijakan ekonomi, dan kelembagaan negara. Masuk ke persero. Persero merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas atau PT dan bertujuan utama untuk memperoleh keuntungan atau profit oriented. Saham persero sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara dan manajemen perusahaan dijalankan secara profesional oleh direksi dan komisaris yang modalnya terbagi dalam saham atau seluruh atau paling sedikit 51%. Sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Persero tunduk pada ketentuan hukum korporasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Oke, selanjutnya ada Perum atau perusahaan umum. Perum sendiri adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak berbentuk saham. Perum didirikan untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat atau public service obligation, tetapi tetap diperbolehkan untuk memperoleh keuntungan guna menunjang kelangsungan dan efisiensi operasionalnya. Perum memiliki fleksibilitas dalam melakukan kerja sama dengan pihak swasta dan lembaga lain demi meningkatkan kinerja dan cakupan layanannya. Perum dikelola oleh direksi dan diawasi oleh Dewan Pengawas, serta tunduk pada peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku.
Contoh Perum antara lain Perum Bulog yang menangani stabilitas pangan, Perum Damri sebagai penyedia transportasi umum, dan Perum Peruri yang bertugas mencetak uang dan dokumen penting negara. Selanjutnya ada Perjan atau perusahaan jawatan. Perjan atau perusahaan jawatan sendiri merupakan bentuk BUMN yang bertujuan murni untuk memberikan pelayanan publik tanpa orientasi keuntungan sebagaimana diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh pembiayaan operasional Perjan berasal dari APBN dan pegawainya berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Perjan secara langsung dikelola oleh pemerintah dan tidak memiliki struktur saham. Dalam praktiknya, Perjan dinilai tidak efisien dalam pengelolaan usaha karena ketergantungan penuh pada dana negara serta kurang fleksibel dalam menghadapi tantangan bisnis. Oleh karena itu, bentuk Perjan telah dihapus secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan sebagian besar telah dialihkan menjadi Persero atau Perum. Contoh lembaga yang dulunya berstatus Perjan adalah Perjan PJKA yang sekarang menjadi PT Kereta Api Indonesia, dan Perjan RSCM kini menjadi Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Kesehatan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai restrukturisasi dan privatisasi BUMN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, restrukturisasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk penyehatan BUMN, termasuk meningkatkan kondisi internal di dalam perusahaan serta meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan. Tujuan dari restrukturisasi sendiri adalah untuk meminimalisir inefisiensi, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan produktivitas perusahaan. Ada berbagai macam bentuk restrukturisasi. Yang pertama dapat berupa mengoptimalisasi aset perusahaan. Yang kedua dapat berupa memperbaharui struktur organisasi. Yang ketiga meningkatkan kualitas layanan publik. Serta yang keempat menyederhanakan proses bisnis. Restrukturisasi sendiri memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia. Pertama, memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedua, restrukturisasi dapat membuat daya saing Indonesia lebih meningkat di pasar global. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan yang keempat, BUMN yang direstrukturisasi akan memberikan peluang kerja yang baru bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai privatisasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai privatisasi BUMN. Privatisasi BUMN adalah proses pengalihan sebagian maupun keseluruhan kepemilikan saham BUMN kepada pihak swasta maupun masyarakat umum. Dengan kata lain, pemerintah menjual saham tersebut kepada investor swasta sehingga pemerintah telah lepas kendali atas perusahaan BUMN tersebut. Tujuan dari privatisasi BUMN adalah untuk merubah status kepemilikan perusahaan yang tadinya milik negara menjadi milik investor swasta dan nantinya akan dikelola oleh pihak mereka. Privatisasi memberikan berbagai dampak positif. Bagi negara, dapat memperkuat pasar modal dan menambah pendapatan APBN. Bagi perusahaan, mempercepat penerapan prinsip good corporate governance. Dan bagi masyarakat, BUMN yang diprivatisasi dapat menciptakan lapangan kerja baru. Privatisasi dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan cara menjual saham di Bursa Efek Indonesia atau Go Public. Metode ini dilakukan dengan cara pemerintah menjual saham perusahaan BUMN di Bursa Efek Indonesia yang memungkinkan investor swasta ataupun masyarakat umum membeli saham yang telah go public tersebut. Cara yang kedua, dengan penjualan saham secara langsung. Pemerintah menjual saham secara langsung kepada investor swasta tanpa melalui pasar saham. Demikian penjelasan mengenai restrukturisasi dan privatisasi BUMN. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keuangan negara dan kerugian negara. Pasal 1 UU 17 tahun 2003 tentang keuangan negara mengatur bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban negara yang dimaksud meliputi seluruh penerimaan dan pengeluaran negara serta kekayaan negara termasuk uang, surat berharga, piutang, barang, dan hak lain yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23C Ayat 3 agar diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, keuangan negara mencakup segala aspek finansial negara, termasuk modal negara yang diinvestasikan ke dalam BUMN.
Konsep ini menjadi dasar bahwa jika modal negara yang dipisahkan pada BUMN mengalami penyusutan, unsur kerugian keuangan negara dapat dipertimbangkan. Konsep kerugian negara dalam hukum Indonesia. Kerugian negara adalah istilah hukum yang merujuk pada kekurangan aset negara akibat tindakan melawan hukum. Secara eksplisit, definisi ini terdapat dalam Undang-Undang Perbendaharaan Nomor 1 Tahun 2004. Sekarang diakomodasi UU Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006, yang dimana itu adalah Undang-Undang BPK. Kedua undang-undang tersebut mendefinisikan kerugian negara atau daerah sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Artinya, kerugian negara bersifat aktual dan dapat dihitung, yaitu secara nyata dan pasti, serta ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum, baik itu sengaja maupun lalai. Sebagai contoh, kegagalan menerima negara yang semestinya nilai revenue yang nyata dan pasti dapat dihitung bisa dianggap sebagai kerugian negara, karena negara kehilangan kas yang seharusnya masuk. Namun, kerugian spekulatif atau akibat bisnis risk tanpa unsur kejahatan biasanya tidak dikualifikasikan sebagai kerugian negara. Intinya, untuk dianggap kerugian negara harus ada unsur pelanggaran hukum yang mengakibatkan kekurangan aset negara. Selanjutnya adalah peran dan kewenangan BPK dalam audit BUMN dan penetapan kerugian negara. Pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2006 memberikan kewenangan khusus kepada Badan Pengawas Keuangan untuk menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara akibat tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pengelola keuangan negara, termasuk pengelola BUMN maupun BUMD. Jika dari hasil audit ditemukan adanya tindakan melawan hukum di BUMN yang merugikan kas negara, misalnya seperti penggunaan modal negara yang tidak sesuai dengan ketentuan, BPK dapat menghitung nilai kerugian tersebut dan menetapkan siapa yang bertanggung jawab untuk menggantinya. Selanjutnya, penetapan kerugian BPK ini dapat menjadi dasar bagi proses penuntutan pidana, baik itu oleh KPK maupun penyidik, dan gugatan ganti rugi negara. Selain itu, BPK wajib melakukan pemantauan terhadap pemenuhan pembayaran ganti rugi kerugian tersebut oleh pihak-pihak yang ditetapkan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah implikasi hukum bagi pengurus BUMN. Implikasi hukum bagi pengurus BUMN yang menimbulkan kerugian negara yaitu meliputi tuntutan ganti rugi negara, sanksi pidana, korupsi, penjara dan denda, serta sanksi administratif atau kepegawaian. Penekanan utama hukum adalah adanya kesalahan atau perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan keuangan negara. Jika tidak ditemukan unsur melawan hukum, manajemen BUMN yang mengalami rugi bisnis murni dianggap resiko usaha biasa dan bukan kerugian negara. Namun, apabila terbukti kecurangan atau penyimpangan, maka konsekuensinya jauh berbeda dan dapat mengakibatkan pengurus BUMN dapat diadili serta dihukum berat baik secara perdata maupun pidana. Terima kasih telah mendengarkan paparan dari kami. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.